Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, senang sekali kita berjumpa lagi dalam edukasi kita pada hari ini. Sapa Jawara, Sadar Pajak, Jawa Barat 2. Saya Endang dan rekan saya Abdul Ghafar. Selama beberapa menit ke depan akan menemani kawan pajak semua dalam pembahasan masalah perpajakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai cara mudah aktivasi akun dan kode otorisasi DJP. Seperti kita ketahui, sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem baru untuk perpajakan, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau KORTEK. Sistem ini dirancang untuk membuat semua urusan perpajakan kita menjadi jauh lebih mudah dan terintegrasi. Namun, untuk bisa menikmati semua kemudahan itu, ada satu langkah kunci yang harus kita lakukan, yaitu aktivasi akun dan permintaan kode otorisasi DJP. Bagaimana cara pembuatan akun pada KORTEK dan bagaimana cara aktivasinya? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Kali ini saya ditemani Mas Abdul Ghafar. Apa kabarnya Mas Abdul? Kabar baik Bu Endang. Kita sedikit berbincang-bincang mengenai masalah KORTEK ya pada kali ini ya. Seperti kita ketahui banyak wajib pajak nih yang belum mengetahui semuanya tentang apa itu KORTEK dan mengapa harus pindah dari sistem yang lama yang bagi mereka sudah familiar, yaitu sistem DJP online. Oke, jadi ini pertanyaan sangat menarik nih Bu Endang nih. Jadi kawan pajak, KORTEK itu sebenarnya adalah sistem teknologi informasi yang baru dari DJP yang digunakan mulai tahun 2025 ini. Tentunya ini menjadi semua pusat dari semua sistem DJP yang selama ini terpisah-pisah, Bu Endang. Oh iya. Nah, jadi kalau selama ini kawan pajak tahu atau pernah menggunakan aplikasi namanya e-filing untuk lapor SPT atau lewat DJP online atau pembuatan billing, e-billing dan lain sebagainya, itu kan terpisah-pisah itu. Kita mau buat billing masuk ke e-billingnya. Iya, aplikasi lain. Mau buat SPT lewat e-filing atau SPT misalnya. Nah, jadi dengan KORTEK ini semua akan tergabung satu menjadi satu portal di KORTEK ini. Tentunya nanti supaya kawan pajak tidak repot lagi nih. Tinggal masuk ke akun KORTEK-nya sudah bisa melaksanakan semua kewajiban perpajakannya itu. Dalam satu aplikasi. Satu aplikasi KORTEK ini. Nah, jadi namakan juga KORTEK-nya adalah portal super portalnya lah. Jadi Bu Endangnya. Jadi memang tujuan dari DJP meluncurkan sistem ini tentunya untuk memudahkan para wajib pajak semuanya dalam mengakses untuk kewajiban perpajakan, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, supaya nanti tetap menjadi andalan kita yaitu akurat, pasti, dan kawan pajak tidak lagi kesulitan untuk mengakses aplikasi yang terpisah-pisah itu Bu Endang. Jadi nanti KORTEK ini menjadi portal utama yang kita gunakan. Walaupun sekarang ini kita masih ada menggunakan DJP online ya untuk tahun pajak 2024 ke belakang, tapi nanti perlahan-lahan ke depannya semua administrasi perpajakan kita menggunakan KORTEK ini. Semua pelaporan SPT, semua pelaporan nanti di dalam satu aplikasi itu ya, Mas Dwi? Iya, lewat KORTEK ini nanti semuanya. Oke. Nah, jadi ini semua ada sebuah evolusi menuju pelayanan yang lebih bagus mungkin ya Mas Dul ya. Betul. Nah, terkait kewajiban ini banyak orang-orang khawatir mengingat sekarang sudah akhir September ya. Apakah ada batas waktu untuk aktivasi atau apakah risiko jika menunda-nundanya kita nanti aja nih aktivasinya gitu. Apa gimana Mas Dul? Jadi betul sekali Bu Endang. Karena kita ketahui KORTEK ini kan sudah mulai digunakan tahun 2025 ini ya. Ya awal Januari ya. Januari ini. Dan supaya bisa menggunakan KORTEK ini memang kawan pajak harus melakukan aktivasi akun KORTEK. Nah, jadi kalau saya dulu di tempat saya itu ada pantun namanya. Apa tuh? Ikan sepat ikan gabus gitu ya. Cakep. Makin cepat makin bagus gitu ya. Jadi kawan pajak kita menyarankan atau menghimbau semua, mengajak semua kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi akun ini Bu Endang. Supaya kita bisa mengakses KORTEK ini, kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan untuk kedepannya biar lebih mudah gitu. Terutama untuk lapor SPT tahunan 2025 ya. Betul. Di tahun 2026 kita semua akan memakai
akun Kortek Kortek. untuk pelaporan SPT tahunan di 2025 ya. Nah, betul. Jadi satu lagi informasi yang tidak kalah penting kawan pajak ya. Mulai tahun depan 2026 kan kita akan melaporkan SPT tahunan nih, SPT tahunan 2025 kan. Betul. Nah, nanti itu akan dilaporkan menggunakan Kortex. Jadi lewat Kortex nih, tidak lewat lagi DJP online, tidak lewat lagi e-filing dan lain sebagainya, e-form. Nanti tahun depan kita akan melaporkan SPT 2025 ini menggunakan Kortex. Makanya penting kita semua melakukan aktivasi akun Kortex kita masing-masing. Betul. Oke. Nah, pesan yang sangat penting nih kawan pajak, jangan ditunda-tunda ya, segera lakukan aktivasi Korteknya. Nah, untuk itu apa saja yang harus disiapkan agar proses aktivasinya lancar tanpa hambatan nih, Mas Dul? Oke. Jadi untuk bisa melakukan aktivasi akun Kortex ini sebenarnya simple kawan pajak, tapi sangat penting kita perhatikan. Yang pertama itu tentunya NPWP atau sekarang kalau untuk orang pribadi itu menggunakan NIK, itu sudah harus padan sebagai NPWP. Nah, jadi informasi lagi nih kepada kawan pajak, mungkin ada yang belum tahu nih NPWP saya sekarang menggunakan apa gitu kan. Nah, jadi untuk wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2025 ini kita menggunakan NIK, nomor identitas kependudukan kita sebagai NPWP. Jadi tidak pakai lagi nomor yang lama itu. Tentunya harus dipadankan dulu ya? Ya, harus padan ini. Atau misalnya untuk wajib pajak badan nanti menggunakan NPWP 16 digit ditambahkan 0 di depan NPWP yang lama. Jadi pastikan ini sudah padan dulu nih NIK kita kalau kita sebagai orang pribadi. Terus yang kedua adalah alamat email atau nomor HP itu harus valid atau bisa dibuka lah intinya untuk kita aktivasi ini. Jadi nanti pada saat proses aktivasi ini sistem akan mencocokkan nih sama ndak email dengan nomor HP yang kita gunakan sekarang atau yang kita isi dengan data di perpajakan. Mungkin yang sudah terdaftar di sistem DJP ya? Betul. Terus yang ketiga perangkat nanti tentunya dengan yang bisa menggunakan kamera lah. Nah, mungkin saran kita kalau bisa menggunakan HP silakan karena nanti ada proses verifikasi wajah. Terus yang terakhir tentunya harus ada koneksi internet yang stabil gitu Bu Endang. Mungkin untuk verifikasi wajah ada baiknya tidak menggunakan peralatan seperti masker, kacamata ya, agar terdeteksi ya wajah kita ya. Dan jangan lupa juga nih Mas tuh harus memiliki pulsa yang cukup. Betul, gitu ya. Pulsa juga ya, karena nanti akan mendapatkan konfirmasi kode OTP ya. Ya, oke, betul. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu nih. Mohon dijelaskan langkah-langkah aktivasi Kortex secara rinci nih Mas Dul. Mungkin ada beberapa tips di setiap langkahnya. Ya, baik. Jadi kawan pajak, untuk kita memulai proses aktivasi akun ini, sebenarnya kalau untuk aktivasi akun ini ada dua kondisi kawan pajak. Yang pertama, misalnya apabila tahun-tahun sebelumnya itu kita pernah lapor SPT, kita pernah mengakses DJP online. Atau yang kedua, kita belum pernah lapor sama sekali. Atau kita baru punya NPWP. Nanti proses aktivasinya ini berbeda. Nah, intinya kalau kita sebelumnya sudah pernah melakukan pelaporan lewat SPT atau sudah pernah mengakses DJP online, cara gampangnya nanti kawan pajak pada saat membuka laman Kortex nanti di https://2 kortexdjp.pajak.go.id, nanti simpelnya itu langsung aja klik lupa kata sandi. Gitu ya, lupa kata sandi. Karena memang itu yang sudah pernah login login ya. Karena memang di Kortex ini login kita yang dari DJP online tidak otomatis termigrasi. Jadi kita harus membuat akses baru. Jadi langsung aja nanti klik lupa kata sandi. Nah, nanti akan muncul tampilan tuh. Ada yang perlu kita isi. ID pengguna. Nah, untuk ID pengguna nanti kita isikan NIK. Atau NPWP orang pribadi 16 digit atau ya? NPWP 16 digit untuk wajib pajak badan ditambahin 0 depannya kalau yang NPWP 16 digit. Nah, setelah kita isi itu nanti ada dua pilihan nih. Tujuan konfirmasinya. Tujuan konfirmasi kita mau dapat link reset password ini ke nomor HP atau ke email. Ya, betul. Nah, kalau di tampilan itu isiannya bisa menggunakan nomor gawai berarti nomor HP atau surat elektronik. Ya. Nah, surat elektronik berarti email. Nanti kita tinggal pilih salah satu, HP atau email lah intinya. Betul. Begitu kita klik titik pilihannya, nanti apabila memang kita bisa menggunakan fasilitas lupa password, dia akan muncul masking email atau nomor HP kita. Ada bintang-bintangnya lah gitu. Betul. Nah, nanti kawan pajak tinggal isikan email atau nomor HP itu. Sesuai yang bintang-bintang itu ya? Kan udah ada misalnya 08 bintang-bintang. Kira-kira apalah gitu ya.
Nah, setelah diisi, kemudian kita isikan captcha, kita konfirmasi, Surat kemudian pernyataan ya. pernyataan, kemudian kita kirim Kirim. ya. Apabila itu datanya sesuai, nanti kawan pajak akan dapat notifikasi bahwa link reset password berhasil dikirim. Nah itu konfirmasinya yang kalau milih email ya ke email. Ke email, kayak gitu. betul. Kalau Kalau milih itu ke mana? nomor HP Nomor HP nanti gitu dapatnya ya. ke nomor HP. Nah, tapi kalau untuk yang nomor HP, pastikan kawan pajak nanti nomornya itu ada pulsa. Gitu, Iya Bu, ya. betul. Nah itu langsung setelah kita dapat konfirmasi itu langsung kita klik ya. Ya, nanti dapat linknya, kita klik, kita buat password baru untuk login ke Nanti akan keluar akun menu password Perubahan, baru ya. perubahan Betul. kata sandi ya. Kata sandi. Nah, jadi kata sandi itu nanti ada ketentuannya. Minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada spesial karakter. Spesial karakternya apa aja nih yang boleh dan tidak boleh? Nah, misalnya nanti harus bisa add atau Itu yang boleh ya. titik, ya. Tanda seru gitu Tanda ya. seru, ya. Tanda bintang. Dan lain sebagainya. Nanti kalau memang kawan pajak pas ngisi password itu tidak bisa, dia akan muncul notif nih, atau masih kurang nih Bu ya, misalnya ngisinya. Oh belum ada huruf besarnya nih, nanti tidak bisa disimpan tuh, masih ada notif merah. Berarti yang tidak boleh itu apa ya, tanda garis miring mungkin Garis ya. miring Tambah sama dolar ya. dolar ya. Iya. Nah, itu. Oke. Pokoknya nanti kalau kawan pajak bikin password baru, apabila pas mau simpan dia masih ada muncul notif, berarti masih belum pas tuh komposisi passwordnya gitu Bu ya. Jadi harus benar-benar sesuai minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka ya. Betul. Ada Spesial spesial karakter. karakter, tapi tidak boleh dikecualikan yaitu garis miring tambah sama dolar. Ya. Oke. Yang lainnya berarti masih bisa ya. Masih bisa ya, masih Oke. bisa. Nah, nanti kalau udah berhasil reset passwordnya, disubmit, muncul notif nih, telah berhasil dibuat password baru. Nah, nanti kawan pajak sudah bisa mengakses akun Cortex-nya. Itu cara yang pertama. Ya, Nah, kalau sebelumnya udah pernah lapor atau udah pernah lapor masuk di DJP online. Baik, tadi kita menggunakan menu lupa kata sandi bagi WP yang sebelumnya sudah pernah login di DJP online. Betul. Tapi bagaimana jika menggunakan menu ini namun setelah mengisi ID pengguna dengan NIK atau NPWP 16 digit, isian elektronik atau nomor gawainya masih kosong nih? Nah, berarti kalau yang ini di kondisi kedua nih Bu, memang akun Cortex-nya memang belum diaktifasi atau selama ini dia punya NPWP baru dan belum pernah mengakses layanan perpajakan sebelumnya ya. Kalau seperti ini terjadi, nanti kawan pajak bisa pakai cara yang aktifasi akun secara umum. Nah, ini aktifasi akun secara umum yang akan kita gunakan. Gitu. Bagaimana prosesnya nih Mas Du kalau yang untuk akun aktivasi secara umum? Aktivasi secara umum ya. Oke. Jadi nanti kalau untuk aktivasi secara umum kawan pajak, yang pertama tentunya ya tadi itu kan kita bisa pakai laptop, bisa pakai HP juga bisa, nanti menyesuaikan kemudahannya lah. Mau pakai HP boleh, silakan, nanti biar enak langsung tinggal foto wajahnya gitu Bu ya. Nah, nanti kalau untuk yang seperti ini, pertama tentunya kita masuk ke browser ya, bisa itu Google Chrome atau Safari atau Mozilla. Nanti ketik aja cortex.pajak.go.id gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan nih kawan pajak. Seperti yang pertama ya, itu kan yang pertama tampilannya tampilan sama depan kan. gitu kan. Nah, terus ya tadi kan lupa kata sandi, berarti di bawahnya ada ya pembuatan aktivasi akun wajib pajak ya. Betul. Jadi nanti di halaman depan itu kalau tadi cara pertama kan kita pilih lupa kata sandi. Nah, kalau cara yang ini kita klik di bawahnya tuh ada pilihan aktivasi akun wajib pajak. Oke. Nah, nanti setelah kita klik aktivasi akun wajib pajak itu akan muncul halaman baru nih. Nah, di situ kita tinggal mengisi input data, apakah kita sudah terdaftar ya, karena kita sudah punya NPWP kita centang ya, yang terdaftar itu pilihan ya, itu yang terdaftar itu, kemudian kita masukkan NIK kita kalau kita orang pribadi atau nanti NPWP 16 digit kalau kita WP badan. Setelah itu dicari, nanti akan muncul loh, sistem akan mengecek udah benar belum isian kita kan. Kalau udah benar akan muncul nih namanya Abdul ya. Gitu ya. Nah, namanya Abdul Ghaffar. Ya, pergi jauh gitu ya. Nah, setelah diinput muncul nama kita, nanti ada lagi yang kedua kita nginput data tadi itu, nomor HP dan email. Email. Nah,
pastikan nanti ini adalah nomor HP dan email yang terdaftar di data DJP. DJP. Nah, ini ngisinya harus sesuai nih. Kalau sesuai dia muncul centangan warna hijau, Hijau, ya. Warna hijau. Nah, Terus habis itu kita apa? Foto ya? nah, nanti tahap yang selanjutnya ada verifikasi wajah tadi itu foto. Jadi sistem akan mengecek apakah benar yang melakukan aktivasi ini adalah wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang dimasukkan nik atau Nik tadi atau NPWP-nya ya. NPWP ya. Gitu. Kalau Oke. NPWP badan berarti pengurusnya lah gitu ya. Oke. Karena memang Cortex ini kita tentunya ada keamanan data, jadi tidak sembarang wajib pajak bisa mengaktifasi akun orang lain gitu. betul. Makanya kita perlu tetap di awal ini proses tahapan verifikasi wajah. Itu untuk memastikan bahwa memang benar wajib pajak terkait yang melakukan melakukan aktivasi. itu. Nah, Oke. setelah kita validasi foto ternyata berhasil dengan data kependudukan cocok. Nah, nanti kita akan langsung tinggal aja Simpan. pernyataan seperti biasa, kalau ada kotak pernyataan dicentang aja, klik simpan. Oke. Nah, setelah berhasil nanti kita akan dapat email nih sebenarnya, email dari DJP DJP. berisi username dan password nanti. Nanti Dapat email. ada username, password. Nah, Password itu dan- passwordnya itu bisa diganti ya? Bisa, jadi nanti kalau kita aktifasi seperti ini, biasanya passwordnya itu acak gitu Bu ya. Begitu kita login pertama kali, akan muncul halaman baru kita untuk membuat password baru yang mudah kita ingat. Ya, ya seperti yang di awal tadi Ya, ya. di Lupa awal kata tadi, sandi itu lagi ya betul. kalau misalnya mau diganti ya. Nah, namun apabila kawan pajak ternyata tidak dapat emailnya nih, misalnya ada kendala atau apa, nanti bisa juga lakukan pakai proses lupa kata sandi. Oke. Yang penting proses aktivasi ini sudah dilakukan nih, ternyata kok tidak dapat nih passwordnya nih, ya udah silakan pakai yang opsi kedua tadi yang pertama, yaitu lupa kata sandi. Begitu dicek isi nick, pilih email atau nomor HP, harusnya sudah ada muncul yang masking bintang-bintangnya itu. Nah, kalau sudah berhasil berarti akun Cortex-nya sudah bisa diakses gitu. Nah, ini sangat jelas ya mungkin ya. Jadi setelah mendapatkan kata sandi kita bisa langsung login ya. Apa yang harus dilakukan setelah berhasil login untuk pertama kalinya nih? Nah, jadi nanti kalau kawan pajak login pertama kali Cortex, woi saya sudah bisa masuk Cortex nih gitu kan. Nah, nanti apabila telah berhasil login pertama kali, biasanya nanti akan diarahkan ke halaman untuk mengganti kata sandi itu, Bu. Oh iya, yang Nah, tadi itu ya. tadi itu kan. Nah, dipilihlah Lupa kata kata sandi. yang mudah diingat nih. Ya, mudah diingat. Minimal 8 karakter itu ya? Ya, betul. 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, spesial karakter. Oke, seperti persyaratan yang tadi kita bicarakan di atas ya, Ya. yang pertama itu ya. Betul. Oke. Mungkin boleh dijelaskan kepada kawan pajak nih, kode otorisasi itu simpelnya seperti apa sih kegunaannya? Oh ya, jadi nanti kalau untuk setelah kita login itu Bu ya, kita kan berarti sudah bisa mengakses akun Cortex nih kawan pajak ya. Nah, sekedar informasi nanti untuk kawan pajak itu semua riwayat perpajakan kita, riwayat pembayaran, riwayat misalnya pelaksanaan kewajiban perpajakan itu semua bisa diakses melalui Cortex. Jadi mengapa sangat penting password ini kita amankan, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain gitu ya. Nah, karena nanti orang lain bisa melihat nih data perpajakannya kawan pajak semua. Jadi pesan kami simpan baik-baik password ini karena nanti semua data perpajakan itu muncul di Cortex kita. Nah, kemudian nanti kan sekarang kita sudah pakai Cortex nih Bu ya. Nanti ya. Tadi disampaikan untuk Cortex ini kita bisa lapor SPT atau buat billing dan lain sebagainya atau bahkan mengajukan permohonan gitu kan. Ya, permohonan. Kalau selama ini permohonan kalau kita apa sih? Misalnya pengajukan secara manual ya. Kan harus ada tanda tangan di bawah itu kan. Berarti ini tanda tangannya bisa secara elektronik Ya, ya. Nah, jadi- ini maksudnya kita yang ngerjain, kita sendiri nggak usah perlu tanda tangan secara manual lagi ya. Betul. Nah, supaya bisa tanda tangan elektronik ini nanti itulah kita perlu namanya kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Nah, itu bagaimana cara membuatnya nih? Nah, itu nanti yang penting kawan pajak sudah bisa login dulu nih kan, sudah bisa login Cortex pertama kali. Nah, kalau sudah bisa login, Terus nanti masuk ke setelah ada dia PR keluar satu lah lagi. ya. Ada PR. Jadi nanti pastikan 2 checklist ini terpenuhi. Login pertama kali Cortex sudah bisa. Checklist yang kedua itu meminta mengajukan permintaan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Nah, itu kan nanti akan keluar ya Betul. apa menu-menunya. Berarti Ya. kita harus pilih portal ya. Ya, jadi nanti lewat di Cortex itu ada namanya
menu-menu kalau di atas Iya, itu kan, di yang atas biru-biru menunya, itu Bu ya. di atas itu. Nah, biru-biru di paling kiri itu ada nanti portal Menu saya. portal Nah, saya. portal saya. Terus pilih Kemudian kode. ada nanti di portal saya itu ada listnya Iya. permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Betul. Nah, itu tapi yang saya disclaimer di sini, KODJP ini nanti hanya bisa diminta oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, berarti kalau dia badan tidak Badan bisa tidak, ya? karena kewajiban badan itu diwakili oleh pengurus atau orang yang oke, ditunjuk gitu ya. Tentunya orang yang ditunjuk itu harus mengajukan permintaan kode otorisasi juga. Nah, nanti setelah tadi di portal saya kita klik permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, nanti akan muncul halaman baru ya di sampingnya itu. Nah, kita tinggal ngisi pilihan nih. Pilihannya apakah nanti permintaannya itu banyak tuh sebenarnya. Kalau kita punya tanda tangan yang lain misalnya BSSN atau yang lain sebagainya itu bisa, tapi kita di sini pilih kode otorisasi. kita pilih aja kode otorisasi DJP. Nah, nanti di kode otorisasi DJP itu di bawahnya itu kita ada pembuatan paspres namanya. Paspres itu gunanya untuk penandatanganan. Penandatanganan. Nah, boleh sama nggak kata sandinya sama yang di depan? Boleh, kata sandinya boleh sama dengan di depan. Yang penting nanti itu tetap kita di sistem itu akan mengecek apakah penulisan kita sudah benar gitu ya. 8 karakter. Soalnya kan mungkin orang lupa banyak kata sandi gitu kan. Dia samain aja dah sama di depan gitu, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, nanti untuk kode otorisasi itu kalau sudah kita ajukan, kita udah ngisi paspres seperti biasa kan nanti pengajuan ini pun kawan pajak bisa langsung di akun Kortex masing-masing ya. Nah, jadi silakan begitu Kortexnya bisa diakses, semua kebutuhan perpajakan semua bisa diproses melalui Kortex. Intinya nanti kawan pajak pastikan setelah mengaktifasi akun Kortex ini mengajukan permintaan kode otorisasi. Itu untuk pengganti tanda tangan nanti, tanda tangan elektronik. Oke. Setelah itu apakah kode otorisasi itu langsung jadi? Ya, betul. Jadi nanti begitu kita selesai mengajukan, kode otorisasi itu akan langsung diterbitkan, Bu. Nah, itu sudah bisa dipakai. Tapi nanti kawan pajak bisa juga mengecek nih, sebenarnya udah berhasil atau belum gitu kan. Kalau Masih ragu-ragu udah valid atau belum atau gitu belum ya? gitu kan. Nah, nanti bisa masuk ke portal saya, terus ada profil saya, kemudian nanti cari di bagian digital sertifikat. Nah, jadi kalau statusnya masih invalid jangan khawatir, nanti klik aja periksa status, ada tombol aksi. Kalau udah sukses nanti dia jadi valid. Jadi intinya kita geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Nah, geser ke kanan tuh nih secara bayangan aja dah. Geser ke kanan nanti kita verifikasi ya di situ ya. Betul, verifikasi. Kalau sudah kita klik gitu kan, itu apakah udah langsung valid? Udah, nanti dia akan statusnya misalnya ternyata belum valid, nanti statusnya begitu kita klik lagi itu nanti akan valid. Jadi intinya nanti tinggal kita coba aja lah kalau pas kita mau proses tanda tangan apa itu SPT, kita isikan kode otorisasi, kalau sudah valid itu berhasil terkirim, tersubmit. Nah, jadi dengan Kortex ini kawan pajak lebih enak nih. Kalau dulu DJP online kan kode verifikasi dikirim ke email Bu ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai kode yang tanda tangan elektronik itu. Kita masuk ke sesi solusi. Bagaimana jika verifikasi wajah yang terus-menerus gagal meski sudah mengikuti tips di atas nih? Apa yang harus dilakukan jika data atau tidak ditemukan? Oke. Jadi kalau yang wajah ini dulu juga saya pernah mengalami Bu ya. Apakah sekarang karena wajah saya semakin muda gitu kan? Jadi untuk verifikasi wajah ini kawan pajak memang kita dari DJP itu memverifikasi dengan data di kependudukan ya, data foto KTP kita. Betul. Nah, kalaupun memang masih ada kendala, pastikan dulu yang pertama mungkin kita coba ganti browser Bu ya. Nah, mungkin kadang memang dari pengalaman kita ada browser-browser tertentu yang di sini bisa, di sana ternyata bisa. Di Mozilla nggak bisa, di Chrome bisa gitu ya. Betul. Terus yang kedua coba juga cek kamera HP atau laptopnya. Gitu. Mungkin kotor gitu kan, buram kan. Atau lupa dibuka plastiknya karena masih baru gitu kan. Berarti perangkatnya harus jadi nangkap wajahnya kurang ini ya. Perangkatnya harus dicek juga ya. Dicek juga. Tapi kalaupun masih gagal, nanti kawan pajak silakan datang ke KPP terdekat atau nanti menghubungi Kering Pajak untuk minta bantuan. Masalah seperti ini. Nah, intinya nanti di Kortex tidak bisa, nanti silakan kalau mau konsultasi datang ke kantor pajak terdekat juga bisa. Jadi tidak harus tempat kita terdaftar nih.
Oh gitu Nah, ya. misalnya saya terdaftar di sana, saya ke KPP sini bisa. Misalkan saya rumahnya di Kalimantan nih, Ya. tapi bekerja di Bekasi, boleh kan ke KPP Bekasi aja Boleh, gitu ya? cari aja kantor pajak yang terdekat dengan Bapak Ibu kawan pajak semua. Oke. Atau nanti misalnya ada juga nih, ternyata nicknya tidak ditemukan gitu ya. Nah, kalau masalah nick, begitu kita isi nick itu tidak ditemukan, bisa jadi nanti yang pertama itu adalah kawan pajak kalau dulu punya NPWP itu belum padan nicknya dengan NPWP. Belum dipadankan Belum ya? dipadankan. Nah, mungkin dulu kan pernah dengar nih pemadanan nick NPWP. Nah, mungkin kawan pajak kemarin kelupaan nih. Nah, untuk hal seperti itu nanti silakan datang tapi ini harus datang ke kantor pajak untuk dilakukan pemadanan oleh petugas. Atau nanti ternyata memang belum pernah daftar gitu kan. Ya udah tinggal daftarkan NPWP untuk mengaktifasi nick. Ada juga nih yang nanya nih Mas Dul, apakah setelah aktivasi Kortek ini perpajakan kita yang lalu-lalu itu otomatis akan masuk ke Kortek? Ya, jadi nanti semua riwayat perpajakan itu, kawan pajak ya, semua akan masuk ke akun Kortek. Misalnya kita terdaftarnya kapan, nanti di data-data perpajakan kita itu bisa kita lihat sendiri di Kortek. Makanya itulah fungsinya Kortek sekarang lebih powerful terkait kewajiban perpajakan kita. Kita mau lihat kita bayar berapa gitu kan, bisa nanti muncul di akun Kortek itu. Jadi jangan khawatir nanti riwayat itu hilang karena semua akan termigrasi ke Kortex. Jadi kita nggak perlu takut ya, kita kayak waktu itu udah pernah lapor nih gitu kok Gitu ya, nggak ada sih datanya di Kortek gitu. betul. Berarti semua data-data yang dari DJP online sudah terintegrasi ya ke akun Korteknya. Ya, betul. Jadi semua data nanti muncul ke akun Kortek kita. Makanya tadi saya sampaikan di awal tuh, Bu. Jaga kata sandi dan paspres kita, kode otorisasi itu jangan sampai dikasihkan ke orang lain yang tidak berhak. Biar orang lain juga nggak ngelihat ya data-data pribadi kita nanti ya. kelihatan dong kan Penghasilan kita berapa. Nah, karena memang data perpajakan ini data rahasia ya, kawan pajak ya. Ini kita cek di IG ya, Bu ya. Kayaknya ada pertanyaan nih. Dari kawan pajak kita nih, Inian di MR. Oke. Halo juga ya. Izin bertanya kalau pembuatan billing untuk SKPKB tahun 2022 itu bisa di Kortek atau masih di DJP online ya? Nah, ini pertanyaannya. Jadi jawabannya kawan pajak, untuk pembuatan billing tagihan pajak ini sudah menggunakan akun Kortex. Nah, jadi nanti kalau kawan pajak kalau mau bikin billing ini, nanti masuk aja ke akun Korteksnya, masuk ke menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran itu ada pembuatan kode billing atas Mandiri. tagihan pajak. Oke. Nanti kawan pajak bisa klik tuh, kalau ada tagihan pajak akan muncul tuh daftarnya di situ. Misalnya ada 3 nih, kita mau bayar 1 ya tinggal dicentang 1. Nanti tinggal buat kode billingnya. Nanti akan langsung tergenerate. Jadi tidak perlu ngisi lagi. Misalnya ngisi kode jenisnya apa STP, gitu ya. nomor STP. Nah, sekarang Kortex lebih mudah. Jadi untuk pembuatan billing atas SKPKB atau tagihan pajak di tahun 2022 nanti sudah menggunakan Kortex ya. Gitu ya Kak Iniandi ya. Ada lagi satu lagi nih. Jika sudah punya akun DJP tetapi email dan nomor telepon sudah tidak aktif, untuk update datanya apakah tetap perlu kantor pajak atau bisa melalui online? Nah, ini dari Kak Indri .au. Nah, jadi kita sampaikan nih ya kawan pajak, apabila kita sudah punya NPWP, akun DJP, ternyata email dan nomor HP itu tidak bisa diakses, apakah karena sudah ganti gitu ya. Jadi saat kita mau melakukan aktivasi akun terkendala. Tadi pertanyaannya apakah bisa perubahan datanya secara online atau harus ke kantor pajak? Nah, jawaban kami untuk hal kasus seperti ini, apabila saat kita mau akses akun Kortek, email atau nomor HP-nya itu sudah tidak bisa diakses, dua-duanya, nanti kawan pajak harus datang ke kantor pajak untuk melakukan perubahan data. Itu kantor pajak terdaftar atau bisa di mana saja? Terdekat di mana aja. Mengapa? Karena memang ini terkait keamanan data. Ya, jadi tidak bisa melakukan perubahan data secara online kalau untuk kasus yang pertama kali ini. Tapi nanti begitu kawan pajak berhasil masuk ke akun Kortek, misalnya udah diubah nih email sama nomor HP-nya Bu ya, udah bisa mengaktifasi akun Kortek. Ternyata minggu depan ganti nomor lagi nih, misalnya nomornya nomor ini HP-nya ganti deh gitu, atau mau HP-nya ganti hilang gitu, atau HP-nya hilang, atau ya udahlah biar pacarnya nggak mengganggu gitu ya, ganti nomor HP ya. Itu nanti bisa ajukan sendiri melalui Kortek. Jadi lebih simpel.
Jadi untuk perubahan Tahap data pertama. yang pertama harus datang ke kantor pajak terdekat. Ya, itu untuk Tapi memastikan bahwa memang benar wajib Oke. pajak yang datang itu kan. tapi kalau mau ganti nomor HP lagi, silakan lakukan sendiri di akun Kortek. Betul Begini sekali. perubahan data ya. Betul. Nah, jadi nanti Oke. ke depannya kata kuncinya ini adalah kawan pajak pastikan bisa mengakses akun Kortek masing-masing. Betul. Nah, begitu berhasil diakses, kawan pajak punya semua kontrol ke akun Korteknya. Mau ngubah data bisa, ubah alamat bisa, ubah apa lagi misalnya jenis usaha bisa. Jadi tidak perlu datang ke KPP, Cluenya ya. tinggal di input aja di Kortek. Mau menambahkan anggota keluarga juga bisa. Misalnya kawan pajak yang statusnya kepala keluarga, silakan nih didaftarkan istri, anak itu sebagai daftar anggota keluarga di Kortek supaya nanti nicknya sudah bisa tervalidasi apabila ingin digunakan. Oke. Baik Mas Dul, luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi ya kawan pajak. Tidak terasa kita sudah hampir Oh iya Bu 30 ya. menit Udah nih. 30 Enak menit juga ya ya. ngobrolnya di ujung Nggak acara. kerasa nih. Sebagai penutup mungkinnya saya akan menarik kesimpulan nih ya. Kawan pajak, Kortek adalah masa depan pelayanan pajak. Ini adalah keniscayaan untuk layanan yang lebih baik. Aktivasi itu mudah dan wajib. Jangan ditunda lagi. Segera lakukan hari ini juga. Simpan kata sandi dengan baik. Jangan diinformasikan kepada orang lain. Dan jangan lupa meminta kode otorisasi DJP. Kode ini digunakan untuk tanda tangan elektronik terkait kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pastikan disimpan dengan baik. Dan jangan ragu meminta bantuan jika ada kendala. Kami di DJP siap membantu Anda melalui berbagai saluran resmi. Apabila ada kendala-kendala, kemana kita harus menghubunginya nih? Ya, jadi kalau wajib pajak atau kawan pajak mengalami kendala, tentunya yang pertama mungkin yang terdekat dulu ya. Bisa melalui kantor pajak terdekat dengan alamat kita. Silakan datang langsung ke kantor pajak terdekat atau nanti apabila mau online misalnya lewat live chat di situs pajak Go ID atau medsos resmi DJP atau nanti bisa juga nih kalau mau bicara dengan kering pajak nanti bisa melalui telepon ke kering pajak di 1.500-200 atau nanti kita juga membuka layanan konsultasi WA Sapa Jawara Jawa Barat 2. Nanti silakan kawan pajak lihat di bio kita ya di Instagram kita Pajak Jabar 2. Jangan lupa follow Instagram kita Pajak Jawa Barat. Oke, mungkin begitu aja Pak Mas Dul ya. Terima kasih atas pencerahan yang sangat lengkap hari ini. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga IG Live ini bermanfaat dan bisa membantu kelancaran proses aktivasi akun Bapak Ibu semua. Saya Endang Subarka dan saya Abdul Ghaffar. Dengan segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Tetap patuh pajak karena pajak tumbuh, Indonesia tangguh.